Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robi di channel Visual Logic Stuff. Di video kali ini kita akan membahas produk yang udah lumayan lama saya tunggu nih ya. Salah satu produk ganteng dari CM Model yaitu McLaren Senna GT-R dengan livery tribute to MP4 yaitu livery Marlboro. Teman-teman, saya suka banget dengan livery ini. Selain karena Senna GT-R-nya yang cakep juga, perpaduan warna merah dan putih di livery ini tuh menurut saya ganteng banget ya. Sayangnya memang di sini udah nggak ada logo Marlboro-nya. Nah, seperti biasa kita akan bahas dulu packagingnya sebelum lihat diecast-nya teman-teman ya. Untuk packagingnya sendiri dia menggunakan mika akrilik seperti ini. Di luarnya dikasih plastik bening untuk pelindung. Di bagian dalamnya ada cover kertas juga dengan tulisan McLaren Senna GT-R dan di sini ada logo CM Model. Sedangkan di bagian tengahnya kita langsung disuguhi dengan pemandangan diecast-nya teman-teman seperti itu. Di samping kanan seperti ini tidak ada apa-apa. Di bagian belakang ada foto. Ini foto mobil asli sepertinya. Nah, foto mobil aslinya seperti ini teman-teman dan di bagian samping kanan seperti ini. Di bagian bawahnya ada warning dan juga license nih ya. Jadi buat kalian yang sensitif dengan license, ini nih udah license tuh dari McLaren-nya seperti itu ya. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing diecast ganteng satu ini ya. Nah, setelah dibuka seperti ini penampilan dalamnya, kita dapat artwork berupa foto. Kalau kalian tahu ini foto siapa, coba tulis di kolom komentar. Lagi rame juga ya di beberapa grup diecast gitu ya. Nah, oke, langsung aja kita lihat bagian dalamnya nih seperti ini. Di sini kita dapat akrilik. Akriliknya sendiri lumayan oke ya. Dia tebal juga, kelihatan premium. Cuman sayangnya di ujung sini masih ada sedikit tajam-tajamnya gitu. Di bagian bawahnya di sini ada logo CM Modelnya. Cakep nih, base-nya ada tulisan CM Modelnya teman-teman ya. Terus kita akan buka. Nah, ini lumayan tebal untuk akriliknya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan sekarang kita akan lihat dulu sekilas. Semoga aja nggak ada yang misuse atau dent ya teman-teman. Untuk base-nya sendiri dia ada semacam kayak motif carbon fibernya tuh. Nah, seperti itu. Di bawahnya ada tulisan McLaren dan di bawahnya ada tulisan Senna ya. Untuk bagian depannya kita lihat kelihatannya sih aman. Ini cakep banget nih asli teman-teman. Di bagian sampingnya juga gahar banget ya. Detailnya cakep. Terus di bagian pinggirnya juga kayaknya sih aman. Detailnya ini cakep banget teman-teman asli nih. Di bagian sampingnya tuh waduh, cakep banget asli ini ya. Saya kadang heran gitu ya, kenapa kolektor hypercar seperti ini tuh jarang banget ya. Padahal diecast-nya ganteng-ganteng loh dan detailnya juga cakep dengan harga segini menurut saya. Nah, sebelum lihat detailnya, saya mau bandingin dengan versi Senna GT-R warna purple ya, yang pernah saya review juga. Kalau kalian belum nonton videonya, saya masukin sini. Nah, kalau yang purple seperti ini teman-teman, ini tuh event eksklusif harusnya, tapi dijual juga sama IMS dulu ya. Dan kalau kalian mau juga, linknya nanti saya cantumin di deskripsi. Seperti ini perbedaannya. Untuk base-nya sendiri, kalau yang reguler ini dia warna hitam, sedangkan yang event warna putih seperti ini. Terus untuk detail tulisan McLaren atau logo McLaren-nya juga yang event itu lebih mantap teman-teman. Tuh warna ungunya juga cakep banget pemilihan warnanya. Sedangkan yang ini ya biasa aja, tapi di sini ada tekstur motif carbon fibernya teman-teman. Dua-duanya sama-sama ganteng. Nih, dua-duanya sama-sama ganteng ya. Kalau yang ini dia itu bisa berubah-berubah warnanya tergantung angle-nya, kalian lihat dari mana tuh. Cakep ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk detailnya harusnya sama keduanya ini. Jadi sekarang kita akan lihat detail yang livery Marlboro-nya ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu teman-teman. Untuk wingnya ini dia lumayan presisi, tapi kalau saya lihat ya, ini tuh agak sedikit miring ke sebelah kanan tuh. Nih, kalian bisa lihat sendiri, ini agak sedikit miring ke sebelah kanan ya. Sayangnya entah kenapa bisa begitu. Jadi agak kurang lurus ya, entah kenapa memang kayak gitu atau gimana. Sebentar, saya coba bandingkan dengan yang versi eventnya. Ternyata yang versi eventnya juga agak sedikit bengkok ke kanan tuh teman-teman. Nih, agak sedikit bengkok ke kanan ya, entah kenapa kayak gitu. Yang ini juga sama tuh, agak sedikit miring ke sebelah kanan. Mungkin memang desainnya seperti itu, saya kurang tahu juga. Coba kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar ya. Untuk detailnya sendiri udah cukup oke. Di bagian sini ada dua warna, yang satunya dikasih warna merah, kalian bisa lihat sendiri. Dan di bagian atasnya dia dikasih decal motif carbon fiber teman-teman. Detailnya sendiri udah cukup oke. Dan di bagian sini kalian bisa lihat sendiri logo Senna-nya bagus, nggak bleber-bleber ya seperti itu. Cuman sayangnya untuk bagian finishing di warna merah ini, dia itu kurang glossy ya, entah kenapa kayak gitu. Beda halnya dengan bagian sebelah sini nih. Kalau bagian sebelah sini tuh kalian lihat sendiri tuh ini glossy banget. Tak kenapa bisa kayak gitu. Terus juga untuk bagian sini ini tentunya dia part terpisah dan dia plastik. Sama halnya dengan bagian sebelah sininya teman-teman. Di sini ada tulisan 02. Tulisannya sendiri bagus saya lihat. Terus di bagian sini juga sama ya. Ada tulisan 02-nya juga. Dan di bagian sininya dia dikasih motif carbon fiber sama dengan bagian sebelah sininya juga. Tapi di bagian penopang atau tiangnya ini dia nggak dikasih motif carbon fiber. Sedangkan
Sedangkan untuk bagian bawahnya baru dikasih motif carbon fiber nih. Nih, di bagian sininya dikasih motif carbon fiber tuh teman-teman. Di sini juga kita bisa lihat banyak detail, ada exhaust tuh, kalian bisa lihat sendiri exhaustnya seperti itu. Terus di sini juga ada sirip-sirip yang mengeluarkan panas dari mesin teman-teman, dan dikasih motif carbon fiber juga. Motif carbon fibernya bagus sekali, kecil-kecil gitu, nggak kelihatan kayak sisi cooler gitu ya. Lalu kalau kalian lihat bagian engine-nya sendiri, dia detail, ada motif carbon fibernya juga, dan kacanya ini bening. Terus juga untuk bagian atapnya ini dikasih warna hitam teman-teman. Warna hitamnya sendiri bagus, dia glossy seperti ini dan lumayan mirror effect tuh. Cakep banget ya. Terus di bagian sini juga ada air scoop. Air scoopnya sendiri sama warnanya dengan bagian atap keseluruhannya, warna hitam dan dia glossy ya teman-teman. Terus untuk lekukan-lekukan di atapnya sendiri ini bagus ya, masih kelihatan, jadi catnya juga nggak terlalu tebal. Dan di bagian sini juga untuk warna putih dan merahnya cakep banget tuh. Di bagian sini juga ada decal dengan tulisan Richard Mille ya teman-teman, dan dia tulisannya rapih banget tuh, tulisan Richard Mille-nya. Nah seperti itu, cakep ya untuk bagian belakangnya. Sekarang kita akan coba lihat bagian depannya teman-teman. Nah, untuk penampakan bagian depannya seperti ini, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada kaca depan yang gede banget dan lebar sekali. Ada tulisan McLaren yang rapih banget dan detail ya. Terus juga bagian interiornya kita bisa lihat ada dua kursi bucket seat warna merah dan sepertinya ada seat beltnya ya. Nanti akan saya coba bongkar kalau misalkan mudah untuk dibongkar ya. Saya penasaran nih bagian dalamnya seperti apa. Yang jelas ini setirnya setir kiri, teman-teman. Lalu untuk list kacanya juga ini rapih banget. Ada list warna hitamnya, dan di bagian sini juga ada wipernya. Sayangnya ini wipernya masih menyatu dengan mika ya, bukan part terpisah. Terus di bagian kiri kanan di sini ada spion yang dibalut motif carbon fiber juga. Spionnya rapih, dia ada reflektornya juga, nanti akan saya liatin. Dan di bagian kap depan kita bisa lihat di sini dia dikasih motif carbon fiber. Motif carbon fibernya rapih banget, dia kelihatan bagus. Skalanya 1:4 gitu ya, bukan yang gede-gede kayak sisi cooler. Terus di bagian sini juga ada air vent, harusnya sayangnya air ventnya sendiri dia nggak bolong, tapi ada tekstur grillnya seperti itu. Entah menyatu dengan body atau enggak, nanti kita akan coba lihat deh ya bagian dalamnya. Terus yang saya salut ini lekukan bodinya kelihatan tegas-tegas banget, menyerupai mobil aslinya tuh. Cakep ya. Di bagian sini juga ada tulisan 02, di sini ada tulisan Richard Mille. Terus untuk catnya sendiri bagian depannya saya lihat aman banget, ini nggak ada yang dent atau miscusi ya. Dan finishingnya juga bagus, sama halnya dengan bagian sebelah sininya tadi. Terus lanjut ke bagian bawah, di sini ada lampu depan. Lampu depannya sendiri kecil banget, tapi masih ada dikasih detail mika seperti itu teman-teman tuh. Bagian sininya juga sama ya, seperti itu. Dan di bagian bawahnya sini banyak sekali air vent teman-teman nih. Di sini air vent ya. Di sini juga ada air vent dan ada detail yang dikasih warna merah juga saya lihat. Cakep banget. Dan di situ juga ada tulisan Pirelli ya. Ada tulisan Pirelli-nya. Di bagian sebelah kanannya juga sama, ada tulisan Pirelli-nya. Dan di bagian kiri kanan juga di sini ada canard yang lumayan tajam-tajam tuh kalau saya lihat ya. Canardnya juga dikasih motif carbon fiber seperti itu. Di bagian kirinya juga sama tuh. Nah seperti itu ya. Lalu untuk bagian lipsnya dia dikasih motif carbon fiber juga sama, dan ada tulisan GTR di bagian dalamnya. Terus untuk bagian lipsnya ini sepertinya dia menyatu dengan body teman-teman. Nah seperti itu untuk bagian depannya, ganteng banget kan. Sekarang kita akan coba lihat bagian samping kirinya teman-teman ya. Nah untuk bagian samping kirinya seperti ini teman-teman. Ganteng banget asli. CM model tuh nggak pernah salah ngeluarin model ya. Dan sekarang kita akan coba lihat detailnya bagian sebelah sini. Di sini ada tulisan 02 dengan background warna merah dan tulisannya warna putih. Tulisannya sendiri jelas banget dan detailnya lumayan oke, walaupun di sini dia nggak dikasih finishing glossy ya teman-teman. Nah seperti itu. Di bagian palangnya juga dia dikasih motif carbon fiber. Ada lekukannya juga, lekukannya bagus. Dan di sini ada tulisan McLaren yang kecil banget atau logo McLaren, tapi dia detail loh, nggak ada bleber-blebernya, cakep banget. Di sini ada tulisan Richard Mille, dan di bagian bawahnya lagi di sini ada logo GTR, dan backgroundnya dia pakai motif carbon fiber juga. Cakep banget kan. Terus di bagian sini juga ada air vent, dan ini sepertinya bolong dan part terpisah ya, cakep banget tuh. Tuh dia bolong-bolong sepertinya. Dan di bagian sini juga ada logo Senna. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada kaca samping bagian bawah ya. Ini kacanya embus pandang tuh.
seperti itu. Detailnya juga cakep banget. Dan di bagian bawahnya lagi di sini ada bendera Brazil teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Terus di sini ada logo 02 lagi, dan di bagian atasnya ada spion yang seperti saya bilang, ini tuh ada reflektornya untuk spion ya teman-teman tuh. Dan untuk bagian kaca samping di bagian atas ini, sayangnya dia kecil banget, jadi saya nggak bisa ngintip ke bagian dalam ya. Nah seperti itu. Untuk list kacanya juga masih kelihatan bagus dan rapi, dikasih warna hitam. Lalu kita lihat bagian depannya sini, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk air ventnya itu banyak yang bolong tuh. Ini bolong sampai ke depan ya teman-teman. Jadi benar-benar merepresentasikan mobil aslinya nih. Ini cakep banget nih asli CM model bikin castingan ya. Terus juga yang gak kalah penting, dia dikasih motif carbon fiber juga. Motif carbon fibernya masih rapih ya. Nah seperti itu. Terus yang gak kalah penting, CM model itu kalau dia ngasih velg, dia velgnya pasti ada disc brake-nya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Nah itu ada disc brake-nya dan juga kalipernya teman-teman ya. Jadi menurut saya walaupun nggak ganti velg, ini udah cakep banget buat di foto-foto. Dan kalian bisa lihat sendiri baut center lock-nya itu dia dikasih warna kuning gitu ya, warna gold. Nah seperti itu. Terus untuk bannya sendiri, ini bannya karet, dan detail palang-palang velgnya juga ini cakep banget tuh. Seperti itu ya teman-teman. Overall cakep banget untuk bagian samping kirinya. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya nih. Nah untuk bagian belakangnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Cakep juga ya. Di bagian belakang sini ada wing yang gede banget dan dia jaraknya tuh lebar banget ya. Terus di bagian tengahnya situ kalian bisa lihat sendiri ada exhaust yang mufflernya itu ke belakang ya. Jadi dari engine pembuangannya itu langsung ke knalpot gitu ya, lebih efisien. Dan sayangnya ini dia nggak bolong ya teman-teman untuk exhaustnya, tapi detailnya udah oke banget menurut saya ya, walaupun dia partnya plastik teman-teman. Terus lanjut kita lihat bagian sebelah sininya. Di situ kita bisa lihat ada lampu rem dari Mika di bagian sebelah sini. Di bagian sebelah sini kita bisa lihat ada tow hooknya juga warna merah, kelihatan nih sama kalian. Nah ada detail tow hooknya warna merah dan dia part terpisah. Terus di bagian garisnya ini dia dikasih motif carbon fiber juga tuh. Cakep banget ya. Dan di bagian luarnya baru dia dikasih warna merah seperti itu. Untuk diffusernya sendiri ini sepertinya menyatu dengan base ya, dan dia dikasih motif carbon fiber juga. Untuk diffusernya ini banyak banget sirip-siripnya dan dia detailnya bagus, terus dikasih motif carbon fiber juga. Nah seperti itu untuk bagian belakangnya. Overall cakep ya, benar-benar bagus banget menurut saya CM model bikin presentasi si McLaren Senna GT-R ini. Nah sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya lagi nih. Nah untuk bagian samping kirinya lagi seperti ini teman-teman. Gak ada perbedaan yang berarti dengan samping sebelahnya. Yang berbeda itu hanya di bagian sebelah sini ya. Kalau saya lihat di sini tuh ada untuk pengisian bahan bakarnya warna hitam teman-teman, dan detailnya sendiri udah cukup oke. Terus ada detail yang dikasih warna kuning juga sebelah situ. Selebihnya ini sama samping kiri dan kanannya. Jadi langsung aja kita akan lihat base-nya sekarang ya. Nah untuk base-nya seperti ini teman-teman. Ini base-nya flat ya atau datar. Di bagian sini juga ada tulisan 1:64 McLaren Senna GT-R, dan di bagian bawahnya ada tulisan CM model. Di bagian tengahnya sini ada lubang untuk bautnya, menempel baut ke akrilik. Terus untuk base-nya sendiri ini base-nya besi. Nah ini base-nya besi teman-teman, tapi di bagian bannya sini dia plastik dan sepertinya ini bisa dibuka deh ya. Kalau lihat kayak gini bisa dibuka harusnya. Terus juga di bagian sebelah sini dia ini besi juga. Di bagian diffusernya dia besi juga. Di base-nya ini ada dua baut plus teman-teman di depan dan belakang. Lalu untuk profile bannya sendiri dia itu nggak ada alurnya ya seperti ini, dan dia harusnya rolling. Nah ini rolling lancar harusnya. Di bagian depannya juga sama seperti itu. Kita akan coba buka. Ini bannya bisa dibuka nggak sih? Ternyata bisa dibuka teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau ganti dengan yang aftermarket gitu bisa banget. Kalau bagian belakangnya sama teman-teman, ini bisa dibuka ya, dan ini cakep banget. Jadi memudahkan untuk swap wheels teman-teman ya. Dan sekarang saya akan coba tes rolling. Setelah tes rolling baru kita akan coba buka bagian dalamnya. Semoga aja ini mudah untuk dibukanya ya. Nah seperti yang kalian lihat ini untuk rollingnya lancar banget. Ini saya nggak pakai tenaga yang gede ya. Tuh didorong dikit aja dia rolling lancar banget. Tapi yang jelas nggak perlulah dipakai di track ya teman-teman, karena ini udah ganteng banget di foto-foto aja kalau mau. Nanti kalau misalkan lecet pas dimainin di track kan jadinya sayang banget teman-teman ya. Oke sekarang kita akan coba lihat bagian dalamnya. Kita akan coba bongkar dulu. Kalau misalkan mudah untuk dibongkar saya akan masukkan footage-nya teman-teman ya. Nah ini dia yang udah saya buka teman-teman dari baut
bautnya alhamdulillahnya ini nggak ada yang den atau lepas ya partnya atau misalkan boncel-boncel, tapi saya bisa bilang ini untuk melepasnya susah banget teman-teman. Bautnya itu kenceng banget, entah kenapa ya, lebih kenceng dari Mini GT pas dibuka pertama kali gitu ya. Nah sekarang kita akan lihat bagian dalamnya seperti ini. Di sini ada part terpisah dari besi, kelihatannya ini dari besi dan dia bolong-bolong juga, cakep banget seperti itu. Untuk bagian dalamnya sini lem-lemnya lumayan rapih ya, walaupun ada beberapa part yang kayaknya ini tuh bekas cat gitu ya. Nih kalian bisa lihat ini bekas cat, ini juga bekas cat ya, tapi ya nggak kelihatan juga sih ya dari luar. Untuk part yang di lemnya saya bisa bilang ini rapih banget. Nah sekarang coba kita akan lihat bagian interiornya ya. Nah untuk interiornya sendiri saya bisa bilang ini bagus banget teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ini tuh kokoh dan solid banget gitu ya. Untuk plastik-plastiknya nih kalian bisa lihat sendiri. Untuk kursi bucket seatnya ini dia dikasih detail decal lagi teman-teman tuh. Ih cakep banget. Terus juga ada seat beltnya ya tuh. Seat beltnya sendiri ini dari decal tapi rapih gitu ya. Untuk hasil decalnya. Untuk panel-panelnya sayangnya nggak ada yang dikasih warna ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nih untuk panel-panelnya seperti ini kalian bisa lihat sendiri. Ada sih yang dikasih warna silver tuh ya di bagian sebelah sini nih. Nah di bagian sebelah situ. Terus untuk setirnya sendiri dikasih motif carbon fiber seperti di bagian dashboardnya sini tuh. Nah ini dikasih motif carbon fiber ya. Selain itu juga dikasih aksesoris tambahan warna merah seperti itu. Terus di bagian sini nih ada detail motif carbon fiber juga dan logo. Cuman sayangnya kecil banget, logonya nggak kelihatan sama saya. Terus yang saya salut ini kursi bucket seatnya sampai ke bagian belakangnya juga dikasih motif carbon fiber tuh. Ini motif carbon fibernya bagus juga lagi. Nah seperti itu ya. Terus sekarang kita akan lihat bagian engine-nya seperti ini. Engine-nya tuh dikasih motif carbon fiber juga dan ada bagian yang dikasih warna silver juga ya. Cakep ya. Terus di bagian depan juga nih ini dikasih detail warna merah ya seperti ini. Ini benar-benar niat si CM model bikinnya ya, hampir mirip dengan LCD model lah ya. Tapi kalau LCD model itu bagian dalamnya biasanya dikasih kayak tekstur lagi berupa kain yang benar-benar real lagi ya teman-teman. Tapi overall untuk CM model ini menurut saya ini udah bagus sih dengan harga segitu ya. Jadi seperti itu ya untuk bagian interiornya. Tapi CM model berusaha tetap ngasih yang terbaik kalau saya lihat ya. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Apakah worth it buat dikoleksi dengan harga 350.000 yang dimana kalau kalian beli di Shopee, kalau nggak salah itu ada diskonnya ya, jadi 320.000. Saya juga kebetulan beli di Shopee. Kalau kalian mau, saya kasih linknya juga di bawah ya. Nah, dengan harga segitu kita dapat akrilik, terus juga akriliknya bagus, covernya juga bagus. Terus yang terpenting diecast-nya juga detail banget teman-teman. CM model ketika bikin McLaren Senna GT-R ini selalu bagus ya, dari mulai yang event eksklusif ini. Nah ini bagus sekali juga, dia warnanya two tone, 3 tone malah ya. Dan sekarang dia rilis yang versi Marlboro livery ini bagus juga teman-teman. Dari mulai finishing, terus juga catnya dia nggak bleber-bleber. Yang saya suka juga dia itu motif carbon fibernya bagus banget teman-teman eksekusinya. Kalian bisa lihat sendiri seperti yang saya tadi review. Terus yang saya suka motif carbon fibernya itu rapih banget ya. Dan dia dikasih finishing glossy juga. Detail engine-nya juga menurut saya ini bagus banget teman-teman. Terus di bagian interiornya seperti yang tadi kalian lihat, dan juga dia punya disc brake serta kaliper ya. Jadi ini udah tinggal simpen di diorama terus di foto-foto aja, cakep banget teman-teman. Jadi menurut saya produk ini worth it ya teman-teman. Nah kalau menurut kalian sendiri gimana nih, worth it atau enggak nih buat dikoleksi? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah mungkin itu aja untuk review kita kali ini. Tulis di kolom komentar kalau misalkan ada masukan teman-teman, dan jangan lupa juga bantu saya share video ini ke teman kalian yang lagi nyari Senna GT-R dengan livery Marlboro yang ganteng ini. Bantu saya subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Follow juga Instagram saya di visuallogic_staff. Dan sekarang saya punya TikTok dengan nama visuallogic_staff juga. Bantu saya follow juga ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.